Hari ini aja agendanya. Agenda hari ini, Pak. Urusan aja bisa nggak? Di sini aja Pak. Sini aja lah. Jalanan sih. Agak kesinian nih, agak kesinian situ buka jalan sini. Agak kesinian. Sini. Lagi-lagi. Sini, Bang, sini aja Bang, buruan. Masuk sini loh, Cek. Iya. Sini, ini pengacara kondang kita. Ya. Sini aja, sini nih. Agak majuan. Udah. Nah, op. Duh. Ki, bisa hari ini enggak, Ki? Buruan. Ya, Gus, lagi dikit, Gus. Turunan dikit lagi, Gus. Udah, yuk, Udah, yuk. Agus boleh turun. Nah, satu lagi. Udah. Capek. Seputar ini. Ki, HP-nya turunin dikit deh, Ki. Udah yuk mulai. Udah belum? Oke. Hari ini agenda seperti apa nih, Bang? Hari ini tanggal 3 Februari 2025 kami tim pembela kaum lemah hadir untuk memenuhi panggilan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana pasal 372 yang sudah kita laporkan pada tanggal 6 Desember 2024 terkait laporan polisi dugaan tindak pidana penggelapan pasal 372 yang dilakukan oleh 4 orang, yaitu Denny Sumargo, Pratiwi Novianti, Ferry Julian Saputra, dan Pablo Benua. Mereka telah melakukan dugaan tindak pidana penggelapan yang diduga telah melakukan donasi bodong kepada Agus Salim. Tadi Mbak Elmi Nurmala telah diperiksa oleh penyidik dengan jumlah 17 pertanyaan, dan Mbak Wawa atau Neneng Sumiati juga diperiksa dengan jumlah 17 pertanyaan yang sama terkait peralihan dana M. Agus Salim kepada yayasan dan peralihan uang Agus Salim kepada korban bencana alam NTT. Dan kita juga melampirkan bukti-bukti, yaitu bukti rekaman video podcastnya Denny Sumargo yang terus terang ya menyampaikan bahwa dana 1,3 M itu mereka berempat menyepakati telah dialihkan kepada korban bencana alam NTT. Tadi mungkin ada kesulitan nggak mungkin untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari penyidik sendiri? Tidak ada kesulitan. Tadi saksi Mbak Elmi Nurmala dan Mbak Wawa diperiksa dengan lancar dan dibantu oleh penasihat hukum tim pembela kaum lemah dan pengacara-pengacaranya. Agus, gimana nih Gus? Mungkin dia menemani sang istri saat diperiksa gitu. Mungkin gimana Gus? Soalnya tadi Agus di luar aja sih, tidur di luar, jadi nggak tahu. Kalau Agus sudah diperiksa pada 1 minggu yang lalu. Hari ini saksi istrinya Elmi Nurmala dan Wawa gitu terkait peristiwa dugaan tindak pidana penggelapan itu. Kita minta kepada Kepolisian Polda Metro Jaya untuk segera memproses hukum terkait laporan polisi yang kita buat dan untuk segera dinaikkan ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka terhadap 4 orang ini ya, yang otaknya telah melakukan dugaan donasi bodong kepada M. Agus Salim ini, sehingga klien kami telah dirugikan baik secara material maupun imaterial. Agus, ya ada tambahan dikit, tadi kami juga telah melaporkan Densu dan kawan-kawan ini PB, NP dan GR ke Komisi Disabilitas Nasional di Kementerian Sosial. Sudah kami laporkan juga mereka terkait dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 terkait dengan disabilitas pasal 144, ancaman pidananya 5 tahun dan denda 500 juta. Dugaan mereka telah melakukan pemindahan uang disabilitas, dalam hal ini Bang Agus Salim,
ke penerima manfaat lain masyarakat NTT. Nah, mereka bisa diancam pidana. Hati-hati ya untuk Densu dan kawan-kawan, karena mereka telah menzolimi Bang Agus. Hati-hati dengan tindakan kalian. Mungkin untuk ancaman pidananya berapa lama? 5 tahun penjara, itu ancaman pidananya 5 tahun penjara, denda 500 juta. Itu. Oh, berarti dari pihak PA juga menuntut agar Novi, Ferry, Densu dan lain-lain agar segera dipenjara gitu Bang? Kita minta keadilan ya. Keadilannya berupa nanti dilihat dulu proses hukumnya, apakah mereka beritikat baik tetap untuk mengembalikan uangnya Agus, atau tetap bersikukuh bahwa itu adalah uangnya donatur. Kalau memang dia bersikap kekeh pada pendiriannya, biarkan hukumnya berjalan gitu. Dan kita juga telah melakukan upaya-upaya tidak hanya baik secara pidana, juga perdata. Rencananya tim pembela kaum lemahnya Agus akan mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap Yayasan Rumah Peduli Kemanusiaan dan Denny Sumargo karena diduga telah melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan klien kami ya, baik secara material maupun imaterial. Dan nanti minggu depan akan didaftarkan di Pengadilan Negeri Tangerang gugatannya tersebut. Kemarin kan donatur, kuasa hukumnya telah mencabut gugatannya. Kita ajukan lagi menguji apakah benar uang 1,3 miliar ini miliknya Agus atau miliknya pihak lain. Makanya kita ajukan upaya hukum secara perdata gitu. Dan kita juga minta kepada Kementerian Informasi Teknologi atau Kominfo ya untuk menutup akses ya podcastnya Denny Sumargo ya, yang diduga ini ya telah melakukan open donasi secara bodong ya kepada Agus ya. Jadi kita minta kepada Kominfo baik secara tertulis maupun lisan ke sana nanti itu. Dan kita juga berharap perkaranya Agus ini diberikan atensi oleh Bapak Polda Metro Jaya agar segera diproses hukum 4 orang ini, karena Agus benar-benar dirugikan. Dan perhatian ya, Agus sama sekali tidak melaporkan masyarakat NTT ya. Agus cinta NTT kan ya? Agus cinta NTT. Iya, Agus di sini cinta NTT, pengacara juga cinta NTT. Kita cinta NTT ya. Siap. Kita cinta NTT. Jadi kalau ada isu-isu ya mau melaporkan masyarakat NTT, kita tidak ada sama sekali maksud untuk melaporkan. Yang kita laporkan adalah terkait oknum-oknumnya yang menyelewengkan dana donasi milik klien kami Agus Salim. Jadi kita minta maaf kalau seandainya ada isu-isu begitu, dan Agus sama sekali tidak ada niat begitu Gus ya. Tidak pernah ada niat. Aku juga minta maaf. Jadi kita hanya melaporkan proses hukum terhadap 4 orang ini gitu, tidak ada niat untuk melaporkan masyarakat NTT. Bang, tadi kan aku sempat bilang juga akan melaporkan orang ini terkait tindakan melawan hukum. Mungkin bisa dijelaskan seperti tindakan melawan hukum yang mereka lakukan itu seperti apa? Kita jelaskan ya, tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh pertama yayasan yang pada saat itu ketuanya adalah Pratiwi Novianti, yang kita buka juga adalah Denny Sumargo. Peran mereka sangat besar sekali dalam melakukan perbuatan yang berkena Agus, terutama yayasan ya. Yayasan di sini telah melakukan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang awalnya Agus hanya menitipkan dana tersebut, tetapi peristiwa ini berubah penitipan tapi digeser lagi lah kepada korban bencana alam Leo Tobi di NTT ini, sehingga Agus tidak memperoleh haknya uang 1,3 miliar itu ya. Dan perannya DS atau Denny Sumargo ini diduga ya, dia juga bersama-sama ikut serta dalam perkara ini untuk membagikan uang tersebut kepada korban bencana NTT, sehingga Agus mengalami kerugian ya di sini. Jadi kerugiannya baik secara material maupun imaterial, kesulitan untuk berobat.